Di sebuah kota antara perbatasan Cina dan Rusia, terdapat seorang kakek-kakek 7 mulut bernama Kakek Ding. Ia ini merupakan pensiunan pasukan khusus yang hidupnya sebatang kara. Saat itu, Kakek Ding baru saja melihat perkelahian segerombolan gangster Cina yang diketuai oleh orang bernama Dong Hen menyerang secara brutal 2 orang geng Rusia hingga kojor. Oleh karena itu, Dong Hen harus ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Tetapi satu-satunya saksi yang melihat kejadian itu yaitu Kakek Ding. Dikarenakan usia yang sudah sepuh dan memiliki ingatan yang sudah kacau, Kakek Ding gagal melakukan identifikasi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Dong Hen. Di balik tampangnya yang seperti kakek-kakek pada umumnya, Kakek Ding memiliki kisah hidup yang sangat pahit. Walaupun ketika muda ia merupakan pasukan khusus dan menjadi pengawal orang-orang penting, tetapi Kakek Ding gagal melindungi cucunya yang mati ketika berjalan-jalan dengannya. Dan hal itu pun yang membuat satu-satunya anak Kakek Ding tidak ingin menemuinya lagi, dan kejadian itu selalu terimpikan olehnya ketika tidur. Jadi, setelah pensiun dari militer, Kakek Ding memutuskan untuk menjauh dari perkotaan dan tinggal di wilayah itu. Di kehidupan sehari-harinya, ia layaknya aki-aki 7 mulut pada umumnya, mengurus tanaman, marab lauk, hingga rutinitas cek asam urat. Tetapi dokter menyadari bahwa penyakit demensia Kakek Ding semakin parah dan menyarankannya untuk membeli perekam suara. Setelah memberi perekam suara, Kakek Ding kembali lagi ke rumah dan kembali lagi lupa naruh kunci rumah di mana. Dasar geskolot gitunya. Untung saja ada pemilik rumah yang Kakek Ding sewa bernama Nyonya Pak memberitahu Kakek Ding bahwa kunci rumah eta ayeuna beuheung. Nyonya Pak juga menjelaskan bahwa Kakek Ding sudah tinggal di situ selama 6 bulan. Di lingkungan rumah kontrakan Kakek Ding, ia memiliki tetangga yang hidupnya sangat baragajul bernama Li Jengju dan anaknya bernama Bella. Dikarenakan Bella hanya hidup dengan seorang ayah yang baragajul dan ibunya yang tidak bertanggung jawab, terkadang ia sering marah terhadap ayahnya. Dan pelariannya jika marah adalah ke rumah Kakek Ding. Walaupun Bella sering ke rumahnya, Kakek Ding tidak pernah sekalipun marah dan memperlakukan Bella layaknya incu sendiri. Sementara itu, ayahnya Bella yaitu Li dihadapkan dengan geng yang tadi, yaitu geng Dong Hen, bahwa hutangnya yang ia gunakan hanya untuk berjudi sudah menumpuk. Guna mempertanggungjawabkan hutangnya yang sudah besar, Dong Hen memberikan Li tugas untuk pergi ke sebuah kota yang berada di Rusia, mencuri tas yang berisi berlian di sebuah hotel. Jika misi ini berhasil, hutangnya akan lunas. Dikarenakan tidak ada jalan yang lain, mau tidak mau Li harus menerimanya. Sesampainya di Rusia, Li ditugaskan dengan 1 orang utusan dari Dong Hen yang membawa mobil. Sedangkan Li sampailah di kamar yang disinyalir tas itu ada, dan ketika masuk, betapa kagetnya Li melihat seorang bidadari yang lagi ngaringkuk sepertinya habis ditumpahkan. Li pun mulai kokorotak dan alhasil ia menemukan tas tersebut yang isinya perhiasan. Tapi Li tidak bisa membawa tas itu secara cepat karena security serta orang yang membawa tas itu mempergoki Li. Setelah mendapatkan tas itu, Li baru menyadari bahwa ia telah dibobodo oleh Dong Hen dan hutangnya yang dijanjikan akan lunas ternyata itu hanya tipuan saja. Dan ia pun membuat keputusan untuk menumbangkan utusan Dong Hen yang membawa mobil. Tanpa
Lali sadari ternyata berlian yang dicuri itu milik seorang kriminal bernama Sergei, dan hotel tempat pencurian tadi dimiliki oleh seorang gangster paling kejam di Rusia bernama Igor. Mereka pun pastinya tidak akan diam saja. Я еще украл и мой товар. Кто пойдет против нас? Как он? Singkat cerita, gangster Donghae mendapatkan kabar dari anak buahnya yang ditugaskan bersama Lee bahwa tas yang berisi berlian telah diambil oleh Lee. Lantas, Donghae dan para panayagannya langsung mengobrak-abrik kerabat-kerabat terdekat Lee, termasuk juga Bella yang merupakan anaknya. Dan untung saja Bella berhasil kabur ke rumah kakek Ding. Namun, tetap saja anak buah Donghae berhasil menangkapnya. Dan di sini kita akan dibuat terkejut dengan kemampuan kakek Ding guna melindungi Bella. Para panayagan Donghae dibuat patah tulang oleh kakek Ding. Setelah mengajar ketiga beradal itu dan berada di rumah sakit, kakek Ding kembali lagi lupa terhadap orang yang menyerangnya. Atas kejadian ini, Bella akan ditinggalkan di rumah pamannya karena ayahnya yaitu Silly susah dihubungi. Di kesehariannya tanpa Bella, kakek Ding seolah-olah sudah kehilangan cucunya sendiri yang awalnya selalu bersama Bella yang sangat periang, tetapi sekarang kakek Ding kembali lagi sebatang kara. Singkatnya, kakek Ding berhasil bertemu dengan Bella di sebuah festival. Lantas, kakek Ding mengajaknya untuk memakan es krim dan berbincang-bincang seperti normal kembali. Di tengah kesenangannya itu, Bella mendengar ibu kandungnya dan ayah tirinya secara diam-diam membicarakan ayah kandungnya yaitu Lee. Bella yang tidak ingin ayahnya dibicarakan langsung marah terhadap ibunya. Kesedihan Bella ditambah lagi selepas ibu kandungnya sendiri memarahinya. Kakek Ding yang melihat hal itu sama-sama ikut sedih. Dan sekembalinya ke rumah, kakek Ding membawa sayap-sayapan yang Bella gunakan ketika festival. Tetapi kebahagiaan sudah menantikan kakek Ding dikarenakan paman Bella sudah tidak ingin lagi mengurusnya dan Bella sendiri menginginkan hidup bersama kakek Ding. Lantas mereka berdua pun kembali lagi memancing ke walungan bersama-sama dan hidup damai bersama-sama. Dan pada malam harinya, secara tiba-tiba ayah Bella yaitu Lee datang kepada kakek Ding memintanya untuk sementara nitip budak dikarenakan statusnya sebagai pencuri akan sangat berbahaya untuk dirinya ataupun orang terdekatnya. Kakek Ding yang menanggapi hal itu bersedia untuk mengurus Bella apapun yang terjadi. Dan ketika hendak pergi dari situ, Lee ingin menyempatkan diri untuk berpisah dengan anaknya. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi karena Donghae dan anak buahnya sudah siap untuk membunuh Lee. Pada akhirnya Lee pun kojor dan Donghae pun tak lupa membakar rumah yang Lee dan anaknya tinggali. Sementara itu, Bella sendiri keberadaannya masih tidak ditemukan dan hal itu pun membuat kekhawatiran kakek Ding dan seluruh orang. Di sisi lain, Donghae sepertinya akan terkena masalah dikarenakan gangster Rusia yaitu Igor dan orang yang kehilangan berlian yaitu si Sergei sudah sampai di kota itu. Bukan itu saja, salah satu temannya yang berada di Rusia telah mengkhianatinya dan menyuruh dua orang mantan anak buah Donghae yang menyerang kakek Ding pada scene awal tadi untuk menghabisi Donghae. Sama halnya dengan kakek Ding yang memiliki pirasat bahwa Donghae telah menculik Bella dan ia pun langsung bersiap untuk menyerang. Sebelum bertarung, kakek Ding pun menyempatkan diri untuk minta maaf kepada anak kandungnya atas tingkah lakunya selama ini yang membuat cucunya sendiri meninggal ketika berjalan-jalan dengan kakek Ding. Kakek Ding juga tak melupakan ibu kos dan menyampaikan kisah hidup masa lalunya yang masih kakek Ding ingat. Singkat cerita, sesampainya di markas Donghae, kakek Ding menanyakan keberadaan Bella.
Donghae terus-menerus mengelak sepertinya ada yang ditutup-tutupi. Tanpa mereka sadari juga, secara diam-diam kakek Ding merekam pembicaraan dengan Donghae. Donghae yang terus-menerus meledek kakek Ding, tiba-tiba digaplok guys, coba. Di tengah-tengah kebrutalan kakek Ding, tanpa mereka sadari ternyata geng Rusia yaitu Igor sudah sampai di situ dan secara brutal langsung membunuh seluruh orang yang ada di situ. Kakek Ding yang tidak tahu apa-apa perihal dengan Igor, mau tidak mau harus menghadapinya. Dengan jurus terlarang kakek Ding yang bernama Gendong Patuangan, Igor pun harus kojor. Begitu juga dengan anak buah Igor lainnya, mereka pun dibuat kojor oleh kakek Ding. Setelah membatai orang dengan sangat handal, kakek Ding terus-menerus mengejar Donghae yang sudah babak belur oleh geng Rusia. Sedangkan di luar, Sergei yang telah mendapatkan tas berisi berlian dipergoki oleh polisi dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sergei pun harus menerima kenyataan pahit karena telah ditabrak oleh mobil. Sementara itu, kakek Ding yang tengah mengejar Donghae, di sana Donghae bertemu dua anak buahnya. Namun bukannya membantu Donghae, mereka berdua malah membunuh Donghae secara brutal. Pada akhirnya, Donghae pun kojor di tangan anak buahnya sendiri. Kakek Ding yang tidak sekalipun melihat tanda-tanda keberadaan Bella, hanya mengingat masa-masa ketika mereka berdua memancing di balungan ataupun bercanda satu sama lain. Di tengah kesedihannya itu, datanglah ibu kos mengajak kakek Ding untuk kembali ke rumah. Dan semenjak itu, Bella tidak kunjung ditemukan. Kakek Ding yang tidak ingin nasib Bella seperti cucu kandungnya, ia terus-menerus setiap hari ke kantor polisi untuk menanyakan keberadaan Bella. Sedangkan bukti percakapan dengan Donghae yang menurutnya ia rekam, ternyata kakek Ding kembali lagi lupa untuk menekan tombol rekam. Dan polisi pun sepertinya sudah memaklumi tingkah kakek Ding yang sudah melampaui batas. Di tengah-tengah kesedihannya, secara terkejut Bella datang ke rumahnya yang sudah gosong dan mengatakan kepada ibu kos bahwa selama ini ia tinggal di rumah temannya. Anjay, buat anak-anak, makanya kalau mau main tuh bilang dulu sama orang tua, jangan suka les-lesan gitu. Ntar jadinya kayak kakek Ding coba. Bisa-bisa gangster di kampung habis sama kakek si lain. Melihat hal itu, ibu kos langsung membawanya ke rumah kakek Ding yang sedang tertidur lelap, sekaligus tersenyum setelah mendengar teriakan Bella. Dan film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Film ini tuh menawarkan kombinasi yang menarik antara aksi, drama, dan sedikit nuansa komedi. Penggunaan aksi laga, tembak-menembak, dan keahlian bela diri Sammohung, yaitu si kakek Ding, menambah daya tarik film ini. Namun kelemahan film ini, guys, mungkin terletak pada alur cerita yang terkadang dapat menjadi klise dalam genre serupa. Beberapa elemen cerita kayak yang dapat diprediksi, dan beberapa karakter pendukung kayak kurang mendapatkan pengembangan yang memadai.
Namun secara keseluruhan, The Bodyguard adalah film yang menyenangkan, layak untuk ditonton, terutama bagi para penggemar film aksi dan drama dengan tambahan sedikit humor. Penampilan luar biasa dari Sammo Hung dan Andy Lau juga membuat film ini layak untuk dinikmati. Nah, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.